Perhatian, kepada para penonton, tayangan berikut ini hanya boleh disaksikan oleh remaja yang berusia 13 tahun ke atas. Itu kuntilanak, udah keterlaluan. Dokter, tolong dokter. Bawa mayat deh. Buat apa sih? Hai semua, kita kembali. Dan kali ini, film yang bakal kita ringkas alur ceritanya adalah film Kalung Jelangkung yang dirilis pada tahun 2011 dan kalian bisa nonton di Maxstream ya guys. Film ini disutradarai oleh Koya Pagayo dan menceritakan tentang para mahasiswa yang pergi berlibur ke kampung untuk main jelangkung. Waduh, parah banget ya anak-anak kuliahan ini. Seperti apa kisahnya? Yuk langsung aja kita mulai biar gak lama-lama. Dua pria, Momon dan Jangkrik, lagi bengong di kampus tuh guys. Lalu Benny datang dan bertanya kemana yang lainnya, karena mereka mau ngebahas soal liburan mereka. Mon dan Krik tetap krik-krik-krik tuh guys, alias gak menanggapi Benny, karena mereka berdua rupanya sedang taruhan bengong. Lalu Benny menanyakan tentang permainan jelangkung yang akan mereka lakukan di hutan Ciwidey. Meski Momon takut, tapi dia tetap memberanikan diri untuk ikut karena Benny mengejeknya. Badan aja gede, sama hantu aja takut. Benny pun menyarankan agar membawa bawang merah, bawang putih dan cabai rawit untuk menangkal itu hantu jika takut guys. Tiga temannya yang lain, Fitri, Thea, dan Ipul datang. Kemudian HP Jangkrik bunyi dengan nada dering lagu dangdut Sampul Biru yang dibawakan oleh almarhum Meggy Z dan membuat Benny tak kuasa menahan joget. Rupanya telepon tersebut dari salah satu teman mereka yang bernama Kiki. Kiki mengatakan akan menyusul mereka karena ada keperluan. Mereka pun langsung OTW ke kampung dan bertemu bapak-bapak misterius bernama Mbah Ali yang mengatakan jika resleting Benny kebuka, lalu memperingatkan mereka agar jangan main ke kuburan tua di dalam hutan karena sangat angker, berbahaya dan penunggunya akan marah jika tempatnya didatangi oleh orang luar. Saat Mbah Ali ini pergi, mereka malah berkata jika Mbah Ali ini banyak bacot seakan menghiraukan peringatannya. Lalu bapak pemilik rumah yang disewa mereka sementara memberikan kunci masuknya. Mereka pun masuk dan langsung disambut oleh kejadian aneh. Rak di dapur tiba-tiba kebuka sendiri. Kemudian Momon tiba-tiba bengong menatap ke cermin. Rupanya Momon hanya memperhatikan bulu hidungnya yang sudah mulai panjang tuh guys. Benny langsung tiduran di kamar, sementara Jangkrik merasa geli melihat banyak belatung di kasurnya. Namun Momon gak peduli dan langsung berbaring aja tuh dengan nyamannya. Malam harinya saat Kiki berjalan menuju rumah sewaan mereka, Kiki diikuti oleh penampakan sosok wanita. Benny memberitahu teman-temannya jika mereka bisa main jelangkung esok harinya. Saat asyik ngobrol, tiba-tiba ada yang mengetok pintu, dan itu adalah Kiki. Benny pun langsung menyambutnya dan memberitahu kamarnya. Beberapa saat kemudian, Benny mulai diganggu oleh penampakan. Momon mendatangi Jangkrik yang sedang nongkrong di halaman. Mereka pun mulai mengobrol. Fitri juga sedang mengobrol dengan Thea di kamarnya dan mengatakan jika rumah itu terlihat seram. Kiki mulai diganggu lagi oleh sosok hantu yang duduk di kursi. Dan saat melihat lampu, tiba-tiba beberapa saat kemudian, Kiki yang ingin pergi ke kamar mandi bertemu dengan Benny yang mau pinjam charger handphone. Tapi Kiki yang masih kepikiran tentang kejadian tadi terus bengong tuh guys. Sampai akhirnya saat pergi ke kamarnya lagi untuk mengambil charger yang diminta Benny, Jangkrik memergoki Benny yang sedang ngintip. Lalu saat Benny menghampiri Kiki karena sangat lama mengambil casannya, tiba-tiba saja Kiki goyang leher patah-patah sebelum akhirnya pingsan karena penyakit epilepsinya kambuh. Tenang guys, iman Benny masih kuat kok, jadi gak bakal ada adegan begituan. Namun saat Benny beranjak akan pergi, tiba-tiba celananya ditarik lalu dielus hingga Benny merasa geli keenakan tuh guys.
Benny kira itu ulah si Kiki, tapi ternyata bukan guys, karena tangan hantulah yang melakukannya. Dan saat Kiki bangun, Kiki langsung menegur Benny yang seperti cacing kepanasan. Benny pun jadi salah tingkah dan segera pergi. Kemudian bertabrakan dengan Fitri yang barbar dan mengira jika Benny sudah melakukan sesuatu pada Kiki. Esok paginya, Kiki lagi-lagi diganggu saat mau mandi dan tiba-tiba ternyata itu Fitri guys. Lalu Benny datang memanggil mereka berdua karena yang lain sudah siap berangkat di luar untuk main jelangkung. Hanya tinggal mereka berdua aja nih yang belum siap-siap. Ketika bersiap-siap untuk bergegas, Kiki memanggil Fitri yang masih duduk di kamar. Tapi tiba-tiba Fitri datang dari samping dan Fitri yang di kamar menghilang. Tentu saja Kiki terkejut dan merinding. Mereka semua pun OTW dan berjalan menikmati keindahan perkampungan sampai malam tiba dan mereka berada di bangunan tua. Fitri, Kiki, dan Thea mencari toilet karena mereka kebelet. Sementara cowok-cowok yang menemukan sesajen buah-buahan malah memakannya. Momon sebelumnya menegur teman-temannya, tapi malah dia yang paling banyak makan. Tiba-tiba Mbah Ali muncul entah dari mana, langsung memarahi mereka karena dirinya memberikan persembahan itu agar mereka gak diganggu. Tapi justru malah mereka sendiri yang memakannya. Benny malah melempar kesalahannya pada Ipul dan Mbah Ali berkata jika mereka pasti akan menerima akibat dari perbuatan gak ada akhlaknya itu. Mbah Ali pergi dan mereka mendengar suara teriakan. Tim cewek pun yang ada di toilet angker juga mendapat gangguan penampakan sosok wanita. Akhirnya mereka lari dan bertemu dengan yang lain. Kemudian mereka keluar dari sana. Bukannya pulang, mereka malah masih ingin melanjutkan permainan jelangkungnya di kuburan tua yang dilarang Mbah Ali di awal film tadi guys. Karena merasa tempat itu seram dan angker, jadi cocok untuk memainkan permainan boneka batok kelapa itu. Akhirnya mereka mulai berkumpul membentuk lingkaran. Tapi malah mendengar lagu dangdut benang biru dari HP-nya Jangkrik. Mereka pun malah pada goyang semua tuh guys, termasuk si boneka jelangkungnya. Namanya juga horor komedi guys, jadi harap dimaklumi meski garing. Padahal itu dulu sangat lucu loh guys. Benny lalu menghentikan teman-temannya dan melanjutkan permainan. Mereka pun mulai membaca mantra dan pohon-pohon mulai bergerak sendiri tuh guys. Kemudian ada suara eraman yang membuat mereka kabur ketakutan. Kiki malah berhenti di tengah jalan dan balik lagi saat mendengar bisikan suara yang memanggilnya dan melihat sebuah kalung bagus di salah satu batu nisan. Kiki mengambil kalung itu dan memakainya di leher. Tiba-tiba dia kesurupan sebelum akhirnya pingsan dan teman-temannya menggotongnya ke kontrakan. Usai membaringkan Kiki yang pingsan, mereka mulai berdiskusi apa yang akan dilakukan selanjutnya. Fitri berkata jika mereka harus mempersingkat waktu liburannya dan segera pulang. Tapi Benny gak mau dan menganggap Kiki pingsan hanya karena kecapean aja. Ipul pun setuju dengan kata Benny. Mereka kemudian mendengar suara teriakan dari kamar Kiki, tapi setelah dicek, Kiki rupanya masih terbaring pingsan tuh guys. Dan mereka mulai berdebat lagi karena beda pendapat. Ada yang minta pulang lah, ada yang takut lah, ada yang khawatir lah, pokoknya macam-macam deh guys. Sebelum akhirnya mereka capek dan berhenti sendiri. Benny meminta Fitri untuk menemani Kiki, sementara yang lainnya diminta pergi ke kamar masing-masing untuk istirahat dan membahas semuanya besok pagi. Gak berapa lama kemudian, Thea mulai diganggu saat sendirian di kamar. Thea berlari menemui cowok-cowok tapi setelah dicek gak ada apa-apa. Dan Momon yang pergi belakangan auto berhadapan dengan si hantu itu, hingga membuat Momon demam tuh guys. Mereka pun akhirnya tidur berempat di ranjang yang sempit dan rapat. Sementara itu, Fitri gak bisa tidur di kamar Kiki, karena takut melihat sahabatnya itu, dia mematung serasa seperti mayat. Tengah malam, mereka mendengar suara gaduh di halaman. Ipul dan Jangkrik pun keluar untuk memeriksa. Dan mereka sama-sama melihat sosok hantu wanita. Di dapur, Benny ngoceh sendirian perihal teman-temannya yang pada takut. Tiba-tiba, Tekonya bergerak sendiri dan Benny pun bertatapan muka dengan si hantu, lalu mencoba mengobrol dan berjoget ketika mendengar nada dering HP Jangkrik yang ketinggalan di dapur. Dan ternyata itu hanya mimpi. Momon yang pergi ke kamar mandi melihat ada bayangan orang di bilik toilet dan setelah dibuka rupanya itu Jangkrik yang lagi buang hajat.
Merasa jijai, Momon segera keluar dan saat Jangkrik menyusul Momon, dia juga melihat bayangan di balik bilik yang ternyata adalah hantu. Dia pun lari ketakutan. Momon kembali didatangi si hantu yang dengan santuinya bolak-balik lewat di belakangnya. Momon pun lari ke dapur dan bertemu Ipul. Thea yang lagi tidur rupanya ditemani si hantu semalaman guys, dan hantu itu bangun di belakangnya. Pokoknya mereka semua pada diganggu dah sama nih hantu wanita jahil. Bahkan si hantu makin beraninya tuh guys, menampakkan wujudnya di hadapan mereka. Momon dan Jangkrik melepas baju karena menurut mitos, hantu wanita alias kuntilanak akan insecure ketika melihat cowok telenji. Benar saja, Momon dan Jangkrik melihat hantu itu ngumpet di balik pohon pisang. Tapi saat adegan begini, Fitri yang melihat mereka dari belakang mengira jika mereka sedang melakukan tuh guys. Fitri pun auto pingsan dan saat Ipul datang dia bingung. Kemudian saat mereka ngobrol di belakang Ipul, muncullah sosok hantu itu yang membuat Momon dan Jangkrik auto mundur alon-alon. Momon dan Jangkrik pergi lalu bersembunyi di kamar Kiki. Kiki tiba-tiba bangun dan berubah jadi hantu. Sementara Ipul ketemu Benny. Melihat Ipul ketakutan, Benny malah mengejeknya. Ipul pun menyumpahi agar si Benny juga didatangi sama tuh hantu. Benny kemudian melihat Momon dan Jangkrik sedang kejar-kejaran seperti orang kehilangan akal di halaman. Namun betapa terkejutnya Benny ketika dua temannya yang ia lihat tadi rupanya ada di sampingnya. Lah, berarti yang di halaman sudah dipastikan rumput dong. Maksudnya hantu. Thea yang melihat kondisi Kiki memperhatikan kalung yang dipakai Kiki dan tiba-tiba muncul angin kencang ketika dipegang. Benny yang masuk kamar melihat boneka jelangkung tidur dengan santainya di kasur yang empuk. Padahal kemarin malam sudah jelas-jelas tuh boneka batok ditinggalin di kuburan. Benny mencoba berpikir positif jika teman-temannya lah yang pasti ingin mengerjainya. Dan Benny malah mengajak tuh boneka ngobrol. Tiba-tiba si jelangkung malah bangun dan berubah jadi hantu. Bukannya kabur, Benny malah ngajak ngobrol juga itu hantu wanita. Kemudian saat Benny pergi dengan ketakutan dan bertemu Ipul, Ipul pun mengejeknya. Malamnya mereka semua berkumpul untuk membahas kepulangan mereka. Dan sudah diputuskan jika mereka akan pulang malam itu juga. Momon yang masih takut berniat akan menginap di kontrakan Benny. Dikasih hati malah minta jantung. Udah dikasih kamar, malah mau tidur bareng. Akhirnya mereka cipika-cipiki. Tentu tidak dong. Saat Benny ganti baju, Guling tiba-tiba jadi hantu yang membuat Momon lari ketakutan dan tak jadi menginap. Sementara itu, Kiki dibawa ke rumah sakit tapi pihak rumah sakit berkata jika Kiki baik-baik aja. Gak ada penyakit yang serius dan hanya mengalami gangguan halusinasi. Bapak ibunya tentu khawatir karena sepenglihatan mereka, kondisi Kiki ini sedang tidak baik-baik saja guys. Sering teriak dan ngigau juga. Di dalam kamar, Kiki melihat hantu itu datang padanya yang membuatnya teriak, kesurupan dan lagi-lagi ngigau tentang pacarnya yang seorang pembunuh. Dokter lalu menyuntikkan obat penenang. Pagi harinya, baru saja bangun, Benny langsung disambut selamat pagi oleh kuntilanak. Bahkan, Tuh Kunti ngambil sandal Benny sebelah. Saat Benny mendengar HP-nya bunyi, rupanya itu HP juga dipegang sama si Kunti. Benny pun kesal karena semua barangnya diambil. Dan Benny menyerahkan jam tangannya sekalian, biar dia gak pakai apa-apa lagi. Tapi mengurungkan niatnya dan mengambil kembali jam tangannya itu karena harganya lumayan mahal katanya. Di kampus, saat membahas masalahnya bersama, mereka memutuskan untuk memanggil paranormal buat Kiki karena dokter sudah angkat tangan. Sebab secara pemeriksaan medis, Kiki baik-baik aja. Ipul melihat si Kunti dan Benny juga. Akhirnya mereka berdua pergi meninggalkan mereka yang masih asik ngobrol. Jangkrik dan Momon memutuskan untuk pergi ke warnet untuk mencari info tentang paranormal terbaik. Kenapa warnet? Karena dulu masih belum ada internet kayak sekarang selain di warnet guys. Jadi bersyukurlah kalian yang sekarang sudah bisa akses internet dari rumah. Dan say goodbye to warnet. Di toilet, saat lagi kencing, Ipul didatangi sosok itu dan pergi. Benny yang gak percaya mencoba mengecek dan akhirnya dia juga melihat itu hantu.
Beberapa saat kemudian, paranormal yang dipanggil Momon dan Jangkrik datang ke rumah sakit dan mulai menjampi-jampi si Kiki. Dukun itu bilang semuanya gelap, padahal kacamata hitamnya belum dibuka. Dukun itu akan memeriksa aura Kiki dan memberitahu semuanya agar jangan ada yang bersuara. Kemudian meminta arwah yang merasuki Kiki agar keluar. Saat itu arwah ditarik keluar, Kiki tiba-tiba melayang dan muter-muter kayak baling-baling bambunya Doraemon. Si dukun berkata jika terlalu berat, karena arwah itu sangat kuat. Satu-satunya cara, mereka harus membawanya ke tempat mereka pertama kali main jelangkung. Tanpa basa-basi, mereka langsung OTW ke kampung lagi bersama si dukun dan juga kedua orang tuanya Kiki. Setibanya di kuburan, mereka memulai ritual. Lalu Kiki berkata jika dirinya mengambil kalung dari kuburan itu. Hantu wanita itu keluar dan mengucapkan terima kasih, lalu merasuki si dukun hingga dukun itu bicara ngelantur. Benny meminta kalung itu dari Kiki, tapi Benny malah juga ikut kesurupan. Dan semuanya pada kesurupan sambil goyang-goyang. Kemudian Mbah Ali datang dan menyuruh mereka segera pergi. Arwah yang mereka hadapi adalah arwahnya wanita yang bernama Irma, di mana dahulu dia hamil tapi pacarnya gak mau tanggung jawab hingga akhirnya memutuskan mengakhiri hidupnya. Kiki kembali kesurupan dan Mbah Ali membantu mengeluarkan arwah Irma, lalu membawa mereka pergi dari sana, meninggalkan si dukun yang pingsan. Dan saat bangun, si dukun sadar bahwa nasib dirinya seperti jelangkung, datang dijemput, pulang tak diantar. Lalu terlihat hantu itu sedang gendong di pundak si dukun. Adegan berakhir dengan para pemain yang berjoget di kuburan Irma dengan lagu Benang Biru yang dinyanyikan oleh almarhum Meggy Z. Ini si Koya Pagayo ngefans sama lagu beliau apa gimana nih? Kalau hari Pitakon tiba, itu arwah turun, Mas. Dan langsung menyamar menjadi orang-orang kerumunan itu, Mas. Jadi kita tidak bisa bedain mana arwah, mana sampean. Ini kagak dimatiin nih. Gawat nih kalau kebakaran. Sedang teluk Baikun, sedang nih wilayah ke Manikal. Buset, gelap-gelap begitu.